Roy, jadi kemarin pertemuannya Bang Egy dan Bang Damai ini atas sepengetahuan Mas Roy nggak sih? Enggak, tapi ada sesuatu yang baru saya ceritakan dan saya kira ini harus dibuka semuanya. Apa itu? Karena ada yang ditutup-tutupi karena tadi siang Egy Sujana menelpon di dekat saya, ya salah seorang teman di dekat saya, dan kebetulan saya terima atau saya dengar omongannya dan itu direkam. Apa isinya? Nah, ada yang menarik ya. Satu, Grace Natali tadi kan bilang ada permintaan maaf itu mungkin bohong. Nggak ada sama sekali kata Egy permintaan maaf. Tidak ada. Satu. Oke, satu. Dan dalam pertemuan itu Jokowi hanya Oke, tapi sebelum ke sana Mas Roy sebenarnya menginisiasi pertemuan benar Bang Egy? Saya nggak tahu itu ya. Jadi kalau itu kalau iya saya bilang iya, kalau enggak saya bilang enggak. Ya. Tapi ada keterlibatan si Darmizal, ada keterlibatan Jo, ini juga menarik karena dua orang itu adalah yang pernah akan menggulingkan Partai Demokrat. Jadi kan artinya memang ini akan jadi besar ini kasus ini gitu loh. Dua orang itu kan terlibat dalam kongres luar biasa. Berarti benar ya ada orang besar Mas di belakang. Apa? Orang besarnya nggak tahu, tanya si Darmizal sama si Rahmat itulah. Oke, kita balik dulu ya sebelum sampai ke sana. Oke, kita balik dulu. Ya. Jadi ke sana tidak Satu, ada terus terang, permintaan maaf. Tidak ada kata Egy tadi. Dan itu tolong kalau Egy jujur, minggu depan dia janji tadi memang minggu depan hari Jumat itu akan cerita semuanya. Ceritakan semua itu. Yang pertama. Yang kedua, kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, Kenapa? ternyata cuma sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Ya. Bisa jadi mungkin jangan-jangan kalau gitu alasan ketemunya kenapa? Nah, makanya itu tanyakan ke Egy. Jadi saya kira untuk baiknya Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jadi udah pecah dong nih kongsinya. Kenapa? Kongsinya udah pecah. Dari dulu memang kami nggak pernah saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum, nggak ada. Oke. Egy juga tidak dibawa Pak Kosinudin, Egy juga tidak dibawa Abraham Samad, juga tidak dibawa Pak Petrus Elestin. Chemistry yang sama aja. Ya, yang ketiga yang paling penting, Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Karena informasi A1 yang disampaikan oleh Egy Sujana dari mulut Egy Sujana itu ada 2 polisi aktif yang ikut dan polisi itu menangani perkara ini. Itu nggak boleh. Dari Pak Polda Prabowo, maksudnya? Iya, Pak Prabowo harus tertibkan anggota ini atau Kapolri harus tertibkan. Nggak boleh ada polisi aktif lagi nangani. Ikut apa tujuannya ada di situ? Oke, dari 3 tadi yang disebutkan Mas Roy kita bedah satu. Versi Roy Suryo di balik pertemuan senyap di Solo. Yang terjadi di Solo bukan sekedar silaturahmi. Di balik pintu tertutup rumah Jokowi ada cerita lain yang belum berani dibuka ke publik. Roy Suryo mengungkap satu hal yang mengubah semuanya. Egy Sujana menelepon seseorang. Roy berada di dekatnya. Suaranya terdengar jelas. Dan menurut Roy, satu kalimat itu sangat tegas. Tidak ada permintaan maaf. Kalau itu benar, maka satu pertanyaan besar muncul. Kalau bukan minta maaf, lalu untuk apa mereka datang jauh-jauh ke Solo? Pertemuan atau pengaturan? Versi resmi mengatakan suasana hangat, doa, rekonsiliasi. Tapi versi Roy berbeda total. Roy menyebut pertemuan itu bukan perdamaian, melainkan hanya formalitas. Artinya, bukan untuk menyelesaikan perkara, melainkan untuk mengatur sesuatu yang lebih besar. Dan disinilah kecurigaan mulai muncul. Siapa saja yang ada di dalam ruangan itu? Menurut Roy, Egy Sujana menyebutkan bahwa ada 2 polisi aktif yang ikut berada di pertemuan itu. Bukan sembarang polisi, mereka disebut-sebut berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan. Kalau ini benar, publik wajar bertanya, mengapa aparat yang menangani perkara justru hadir dalam pertemuan tertutup? Apakah ini hanya pengamanan atau ada peran lain? Roy menyebut ini tidak lazim dan harus dibuka ke publik. Aktor besar di balik layar? Roy juga melempar satu kalimat yang lebih panas. Ada orang besar di belakang pertemuan ini. Siapa? Belum disebut. Tapi kalimat itu saja sudah cukup membuat banyak orang curiga.
Karena kalau ada orang besar, biasanya ada kepentingan besar. Isu paling sensitif, uang damai. Roy tidak mengatakan uang itu ada, tapi ia mengingatkan kalau semuanya dilakukan tertutup, kalau pernyataan publik tidak sinkron, kalau tiba-tiba ada perubahan sikap, maka wajar jika publik mulai mencium bau transaksi. Bukan tuduhan, tapi kecurigaan yang muncul karena kejanggalan. Akhirnya, ini bukan lagi soal ijazah. Menurut Roy, ini sudah berubah menjadi soal kekuasaan, tekanan, dan permainan di balik layar. Dan karena itu, ia menuntut satu hal, semuanya harus dibuka ke publik. Siapa yang hadir, apa yang dibicarakan, dan apakah benar ada permintaan maaf atau justru ada kesepakatan lain yang sedang disembunyikan. Jadi pertama benar kalau Bang Egy, Bang Damai kehadirannya jauh-jauh dari Jakarta ke Solo Ya. bukan untuk minta maaf ke Pak Jokowi. Nah, itu kan versinya Mas Roy ya, versinya. Nah, Kata Egy, kebetulan teman saya, kawan-kawan kami dari Rejo, relawan Jokowi itu yang mendampingi ya. Bahkan mendampingi sebelum pertemuan ke Solo itu dua kawan saya, sahabat saya ini juga sudah bertemu Mas Egy. Nah, di sana kalau kata Mas Roy tadi itu versi Mas Roy, di sana ada permintaan maaf clear. Bahkan sebelum permintaan maaf itu ada doa dari Mas Egy sendiri. Nanti kita Berdoa. dengan Egy ya. Berdoa, ini informasi langsung oleh teman-teman saya yang mendampingi ya. Informasi dari Egy. Oke, ada doa, ada permintaan maaf, dan sebagai yang berkali-kali saya bilang ke Mas Roy, siapapun yang menemui Pak Jokowi bahkan sudah menyerang, memfitnah Pak Jokowi pasti akan diterima karena Pak Jokowi itu punya jiwa besar, negarawan, ya, mantan presiden yang pasti itu semua mantan-mantan rakyatnya ketika beliau memimpin. Jadi pintu terbuka lebar untuk Mas Egy, Pak Damai Lubis diterima secara bagian dari sahabat dan teman. Kalau dari kawan-kawannya Bang David mengatakan kira-kira permintaan maafnya Bang Ya, Egy disebabkan kenapa? Pertama, karena memang terlalu menyudutkan Pak Jokowi, Iya. atau kedua emang mengakui bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli dan minta maaf. Pertama, tadi sendiri ya, tadi ada statement dari Pak Egy sendiri. Kalau saya udah lihat atau Pak Jokowi menunjukkan ijazah, saya pasti akan minta Kayak maaf. di Juli 2025. Iya, Kalau jauh sebelum. Nah, sekarang sudah ditunjukkan kan di depan Itu nggak Polda, asli. ya. Nah, sudah ditunjukkan akhirnya Egy, apapun seorang Egy Sujana, tetapi saya memberi jempol, ada jiwa besar ya. Sebagai anak bangsa dia mengakui kesalahan, meminta maaf, bahkan menepati janji bahwa kalau saya melihat ijazah asli Pak Jokowi saya akan Emang minta maaf, ijazahnya minta maaf. asli, kacau ya. Tapi juga pada sisi lain karena ini sudah bergulir pada ranah hukum ya, Pak Jokowi selalu mengatakan siapapun minta maaf pasti dalam sisi kemanusiaan ya. Sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa pasti saya maafkan. Tapi soal hukum kan itu Iyalah, keputusan itu LBH. lah. Pak Jokowi nggak mungkin bisa dan ingin mengintervensi proses hukum. Oh, udah ditetapkan sebagai tersangka. Iya, Apa sih? kecuali atas dasar pertimbangan penyidik mengatakan bahwa SP3 misal ya. Kan itu bisa jadi, tetapi itu bukan bagian dari intervensi Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi selalu mengatakan hukum kita tegakkan ya. Siapapun dari sisi kemanusiaan saya pasti maafin. Tetapi kan proses hukum Pak Jokowi nggak mungkin intervensi. Silakan hukum mau stop. Oke, Bang David, jadi saya mau perjelas di sini bahwa kemarin itu meminta maaf Bang Egy, Ya, clear. ditetapkan sebagai tersangka. Ah. Minta maafnya Bisa itu gimana, Egy karena mana aja, memang berarti maaf. artinya mengakui ijazah Pak Jokowi asli. Ya, apa yang disampaikan Mas Ki kan? Kalau saya lihat Mana ada? ditunjukin aslinya, saya akan minta maaf. Oke. Nah, berangkat ke sana. Versi relawan Jokowi, damai sudah, hukum tetap jalan. Di tengah badai tudingan ijazah dan fitnah yang mengguncang ruang publik, sebuah pertemuan sunyi terjadi di Solo. Tidak disiarkan, tidak direkam, tidak ada konferensi pers. Tapi menurut kubu relawan Jokowi, di dalam ruangan itu terjadi sesuatu yang sangat penting. David Pajung, relawan Jokowi, menyebut satu hal yang menjadi kunci. Egy Sujana datang bukan untuk menyerang, tapi untuk meminta maaf. Bukan sekadar datang, tapi mengakui. Versi relawan menyebut ada doa, ada pengakuan kesalahan, ada permintaan maaf langsung. Ini bukan basa-basi politik, kata mereka.
Ini pengakuan bahwa tuduhan yang selama ini dilontarkan telah melampaui batas. Dan Jokowi, seperti yang digambarkan relawan, tidak menutup pintu. Sebagai manusia, sebagai sesama anak bangsa, beliau menerima. Tapi disinilah ceritanya berubah. Karena setelah kata maaf, ada satu kalimat yang jauh lebih penting. Secara kemanusiaan, dimaafkan. Tapi secara hukum, proses tetap berjalan. Kalimat ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, Jokowi memilih jalan besar, memaafkan. Di sisi lain, negara tidak boleh tunduk pada permintaan maaf. Ini bukan soal perasaan, ini soal hukum. Versi relawan ingin menegaskan satu hal. Pertemuan di Solo bukan negosiasi kasus, bukan barter, bukan transaksi. Karena kalau hukum bisa berhenti hanya karena seseorang datang dan minta maaf, maka semua keadilan akan runtuh. Tapi justru disinilah publik mulai bertanya. Kalau benar sudah minta maaf, kalau benar sudah mengakui kesalahan, maka pertanyaan berikutnya tak terhindarkan. Apa yang akan terjadi di pengadilan? Apakah pengakuan itu akan berdiri atau akan ditarik kembali di ruang lain? Pertemuan Solo menjadi titik balik. Bagi kubu relawan Jokowi, ini adalah bukti bahwa tudingan selama ini keliru. Bagi publik, ini adalah awal dari babak baru yang jauh lebih serius. Karena sejak detik itu, kasus ini tidak lagi sekadar opini, tapi sudah masuk ke wilayah pengakuan dan tanggung jawab hukum. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.